dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak tayangan di televisi yang memberi bantuan kepada orang miskin. Bahkan ada influencer untuk meningkatkan kontennya, memberi sumbangan kepada orang miskin. Bahkan ada orang influencer yang membuat prank, memberi bantuan makanan tapi isinya batu bata. Si pelaku tidak merasa bersalah, bahkan tertawa terbahak-bahak atas perbuatannya. Dan yang menjadi budaya dalam perpolitikan di Indonesia, banyak para calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden dan partai politik pada saat kampanye memberi bantuan kepada orang miskin agar dapat dipilih dan untuk memenangkan pemilu. Seperti kata pepatah, tidak ada makan siang yang gratis. Saya memberi harus dapat imbalan juga. Menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya dalam hal memberi sedekah? Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di Injil Matius pasal 6 ayat 3. Demikian bunyinya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita dalam hal memberi sedekah yang sebenarnya. Dia mengkritik cara-cara orang munafik dalam hal memberi sedekah di rumah-rumah ibadat yang memberi supaya dipuji orang. Saat orang yang telah mendapat pujian dari manusia atas pemberian sedekah itu, maka dia telah mendapat upah atau imbalan dari pemberian itu. Dan orang-orang yang memberi seperti ini sangat senang atas pujian oleh orang yang menerima sedekah dan orang yang melihat pemberian itu. Namun menurut Tuhan Yesus, pemberian itu mengandung unsur kemunafikan, bukan ketulusan. Dia mengajarkan bahwa untuk hal memberi, janganlah agar dipuji orang, bahkan diri kita sendiri. Memberi dengan ketulusan hati tanpa meminta imbalan lain akan dilihat oleh Tuhan, dan balasannya akan datang dari Tuhan. Itu sebabnya di ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Balasan dari Tuhan lebih berharga daripada balasan yang diberikan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jemaat yang memberi ucapan syukur ke gereja harus dicantumkan namanya di warta jemaat, dan bila namanya tidak dicantumkan maka dia marah dan kesal kepada pengurus gereja. Dia merasa bangga bila namanya disebutkan pada saat warta gereja. Orang yang seperti ini memberi dengan tidak tulus, melainkan memberi supaya dilihat dan dipuji orang lain. Terlebih dalam tahun politik saat ini, kita harus bijaksana apabila ada orang yang memberi dengan maksud tertentu. Suara kita janganlah dapat dibeli oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Bila suara kita dapat dibeli, maka saat dia duduk di satu jabatan, mungkin akan melakukan perbuatan bagaimana uang yang diberikan kepada kita dapat kembali lagi. Dan kepada orang yang memberi, janganlah berpikir akan hal dunia ini. Upah yang diberikan dunia sifatnya sementara, tapi upah yang diberikan oleh Tuhan bersifat kekal dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang membalas pemberian kita yang penuh ikhlas tanpa ada maksud terselubung di dalamnya. Tuhan yang melihat dan membalas perbuatan kita. Tuhan memberkati. Amin.